Baik Bapak dan Ibu semuanya, kami mohon agar men-share link Zoom pada hari ini agar teman-teman di luar sana bisa mendapatkan ilmunya juga tentang kegiatan pada hari ini. Kami mohon agar semuanya untuk memut Zoom-nya agar memperlancar kegiatan pada hari ini. Karena pematerinya sudah siap dan juga moderatornya sudah siap, maka kegiatan kita pada hari ini akan kita mulai. Untuk ini dipersilahkan kepada Ibu Helda Petriani untuk memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan dengan tema Pendidik yang Hebat di Abad 21. Untuk ini dipersilahkan. Mohon kepada Bapak atau Ibu untuk bisa matikan suara Zoom-nya agar dapat memperlancar kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam lintas agama. Perkenalkan, saya Helda Fitriani akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada siang ini. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD selaku founder dan CEO Analog Tester of Learning dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Bapak Ahmad Mujagir SPD. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas Simalungun, Universitas Madako Toli-Toli, Universitas Muhammadiyah Pontianak, IAIN Padang Siang Dimpuan, Sekolah Pascasarjana UHAMKA, STQ Amuntai, SMAN 2 Polewali, SDN Cisalak Pasar 3. Kegiatan ini juga disponsori oleh Berkah Ziarah, Wisata Religi Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasya, Agen Batik Sasirangan, juga Borneo Tour and Travel Ticketing Online. Para narasumber dan peserta yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema Pendidik yang Hebat di Abad 21. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk diikuti, karena banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan sesi kedua yaitu sesi tanya-jawab. Pada hari ini akan menghadirkan 2 orang narasumber. Yang pertama yaitu Dr. Ehase Aren, MPD dengan materi dinamika dan problematika guru di abad 21. Dan yang kedua yaitu Ibu Iin Maulina MPD dengan materi experiential learning dalam praktik pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel. Saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum via narasumber Ibu Dr. Ehase Aren, MPD. Nama lengkap adalah Ehase Aren, pendidikan SD di Budi Murni 7 Medan, tahun lulus 2003, SMP-nya di SMP Negeri 4 Medan, tahun lulus 2006, SMA Nusantara Lubuk Pakam, jurusan IPA tahun lulus 2009, S1 di Universitas Negeri Medan, Pendidikan Geografi tahun lulus 2013, S2 Universitas Negeri Yogyakarta, Pendidikan Geografi tahun lulus 2016, S3 Universitas Negeri Malang, Pendidikan Geografi tahun lulus 2021. Tempat mengajar atau instansi tahun 2016 atau 2017, Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan. Jabatan sebagai dosen 2018 atau 2019 SMAK SR Albertus Malang, yaitu jabatan sebagai guru.
2021 sampai sekarang di Institut Agama Kristen Negeri Tarurung, dosen sebagai jabatan dosen. 2021 sampai sekarang Universitas Simalungun, jabatan sebagai dosen. Prestasi atau penelitian yang pernah dicapai. Dalam karya ilmiah atau penelitian yang pernah dibuat tahun 2013, judul karya penelitian pengembangan fasilitas fisik Kota Pemarang Siantar tahun 2006 sampai 2011. Jenisnya adalah skripsi. Tahun 2016, keefektifan model pembelajaran inquiry dan discovery berdasarkan gaya belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajar geografi di SMA Kota Yogyakarta. Jenisnya tesis. 2021, pengembangan model pembelajaran geografi berbasis live-in untuk mengembangkan sikap peduli lingkungan dan keterampilan sosial, jenis disertasi. Demikian kurikulum VT Ibu Dokter ESRN. Kepada Ibu Dokter ESRN MPD, dipersilakan untuk melanjutkan materinya. Terima kasih kepada Ibu Helda Fitriani. Saya akan melanjutkannya. Bisa minta tolong share screen kepada panitia. Ya Bu, tunggu sebentar Bu. Sudah. Bapak Ibu sudah terlihatkah share screen-nya? Sudah. Sudah terlihat, Bu. Sama seperti dengan tema kita hari ini, yaitu pendidik hebat di abad 21. Nah, di sini saya mengangkat untuk dinamika dan problematika guru abad 21. Boleh dilanjut Bapak atau panitia? Nah, di mana dalam hari ini saya akan membahas adalah 4 ini saja Bapak Ibu, yaitu pergeseran paradigma belajar abad 21. Selanjutnya pembelajaran menurut UNESCO, terus tantangan guru abad 21 dan peran guru dalam membangun generasi emas, begitu Bapak Ibu. Boleh dilanjut? Nah, seperti kita ketahui bahwa abad 21 ini adalah abad yang dikatakan abad keterbukaan, abad globalisasi Bapak Ibu. Artinya kehidupan manusia pada abad ini mengalami perubahan yang sangat fundamental berdasarkan tata kehidupan pada abad-abad sebelumnya, di mana apa yang kita dapat di kota bisa juga diketahui oleh orang-orang yang di desa dengan cepat. Itulah abad 21 saat ini. Nah, abad 21 ini juga banyak perbedaan dalam abad 20, abad yang lainnya. Di mana abad 21 ini segala pekerjaan yang sifatnya rutinitas dapat digantikan oleh dengannya mesin Bapak Ibu. Nah, sehingga perbedaan di sini pekerjaan-pekerjaan itu dapat digantikan mesin. Kita lihat seperti di Jepang, ada robot yang mengajar, ada robot yang bisa memberikan pengetahuan seperti itu. Nah, sehingga abad 21 ini juga ditandai dengan teknologi informasi yang sangat pesat. Kita ketahui dulu waktu zaman ada handphone itu sangat Nokia. Nokia menguasai sistem komunikasi yang ada di belahan dunia manapun. Dia menguasai. Nah, namun seiring berjalannya waktu, banyaknya teknologi, banyaknya pengetahuan, makin berkembanglah handphone yang ada handphone Android, ada handphone Apple. Nah, ini adalah ciri-ciri abad 21 Bapak Ibu. Nah, selanjutnya abad 21 ini juga menjadi semakin penting dalam
peserta didik kita, dalam anak didik kita siswa. Karena tentunya ada perbedaan cara mengajar pada abad 20 dengan abad 21. Tidak usah ke abad 20. Ketika mengajar tahun 1991 dengan tahun 2000 saja sudah ada perbedaan cara mengajarnya. Nah, inilah yang perlu kita gali Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Nah, bisa dilanjut Bapak? Sehingga peserta didik kita itu memiliki yang namanya framework pembelajaran abad 21 ini Bapak Ibu, yaitu life and career skill. Artinya dia mampu hidup Bapak Ibu. Hidup, karir untuk hidup. Jadi skill untuk kehidupan Bapak Ibu. Terus learning and innovation skill. Dia tidak hanya belajar untuk mengetahui, tapi bagaimana yang dia ketahui itu menjadi sebuah inovasi baru. Nah, terus informasi, media, dan teknologi Bapak Ibu. Karena informasi, media, dan teknologi ini yang perlu dimiliki oleh siswa. Agar siswa-siswa saat ini tidak gaptek menggunakan teknologi Bapak Ibu. Atau siswa saat ini mampu menggunakan teknologi dengan cara yang baik. Artinya, bagaimana sih cara penggunaan Google Form yang baik, Google Formulir? Bagaimana sih menggunakan YouTube yang baik? Bagaimana menggunakan TikTok atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lainnya Bapak Ibu? Sehingga kita ketahui juga di abad 21 ini siswa juga dituntut memiliki kemampuan memecahkan masalah Bapak Ibu. Nah, sehingga ada perbedaan pergeseran antara paradigma pembelajaran abad 21, abad 20 ke abad 21 Bapak Ibu. Bisa di next Bapak. Nah, inilah dia paradigmanya. Waktu zaman kita dulu atau Bapak Ibu sekalian bahwa guru itu adalah senternya, pusatnya. Jadi apapun yang dikatakan guru dulu adalah yang benar. Sekarang kita balikkan semua itu adalah berpusat pada siswa. Sehingga bagaimana caranya siswa memperoleh informasi. Guru itu adalah fasilitator Bapak Ibu. Sebagai fasilitator sebaiknya memfasilitasi anak didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dulu pembelajarannya langsung, cuman sistemnya tatap muka, terus pakai metode cuman ceramah. Nah, di pembelajaran abad 21, pembelajarannya kolaboratif. Apalagi yang saat ini sedang digalakkan adalah pembelajaran hybrid, yang dimana bisa dikatakan hampir sama dengan blended learning. 50% tatap muka, 50% lagi online. Atau pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran bisa kolaborasi, bisa integrasi. Nah, selanjutnya kalau pada zaman-zaman dulu abad-abad 20 berorientasi pada isi materi. Guru itu lebih kepada materi tersampaikan. Tidak bagaimana siswa itu proses menjadi tahu, bagaimana siswa menjadi lebih bisa dan lebih cakep. Nah, terus kalau di abad sebelumnya berkaitan dengan keterampilan dasar. Ya, pada soal-soal di zaman dulu, kalau saya masih sekolah dulu, saya ingat sekali itu, soal-soal itu cuma berpaku kepada C1, C2, C3. C1, C2, C3. Apapun soalnya. Contohnya, pada tanggal berapakah Indonesia merdeka? Nah, atau pada tanggal berapa hari Kartini, ditaruh tanggalnya. Ada lagi soal ciri-ciri abad 21 kecuali. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya siswa itu hanya keterampilan dasar, hanya untuk mengingat dan memahami.
Sedangkan di abad 21 ini adalah berpikir tingkat tinggi. Sehingga soal-soal yang diberikan juga, soal-soal yang diberikan kepada siswa, kebanyakan sekarang itu soal-soal HOTS, soal-soal high order thinking, tidak lot. Nah, jadi berpikir tingkat tinggi siswa itu pada abad 21 ini bagaimana caranya kita berikan masalah, mereka mampu memecahkan masalah tersebut. Tidak hanya soal pada tahun berapakah Indonesia merdeka, tapi bagaimana Indonesia merdeka, lebih pertanyaan yang bersifat terbuka. Atau ada dikasih studi kasus. Tahu pada tanggal 17 Agustus terjadi kerusuhan di dalam sebuah perlombaan. Nah, sebagai seorang siswa, bagaimanakah sikap kamu menghadapi masalah tersebut? Nah, jadi mereka itu diberikan untuk berpikir lebih kritis menghadapi masalah, namun masih di dalam rule yang benar, Bapak Ibu. Nah, terus kalau zaman dulu penekanan pada teori. Yang penting kalau dulu saya ingat CBSH, catat buku sampai habis. Bapak Ibu masih pernah mengingat CBSH kah? Bapak Ibu? Kalau dulu catat buku sampai habis, penekanan kepada teori. Kalau sekarang penekanan kepada praktik, banyak model-model pembelajaran itu menekan kepada praktik. Tidak hanya sebatas teori, bisa bagaimana kita mempraktikkannya, itu kan kemungkinan hanya kepada pelajaran-pelajaran matematika, maaf, hanya kepada pelajaran-pelajaran IPA atau yang berbau sains, yang bisa menekankan kepada praktik. Bagaimana dengan pelajaran PKN? Bagaimana dengan pelajaran yang lainnya? Nah, praktik yang diberikan bisa bersifat role play atau bermain peran. Atau kalau di dalam pembelajaran geografi, saya angkat karena saya geografi, bisa diajak siswa itu untuk langsung melakukan di alam. Contoh, waktu itu model pengembangan live-in. Jadi siswa itu diajak untuk bagaimana caranya menanam, bagaimana caranya bersyukur. Jadi di dalam model itu bisa 1 sampai 5 mata pelajaran bisa digunakan, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau dulu kita lihat rapot itu cuman ranking 1, ranking 2, ada memang catatan diberikan guru, catatan anak ribut, catatan seperti itu. Nah, kalau sekarang itu lebih ke life skill. Siswa sekarang itu juga sudah diajarkan bagaimana caranya bisa mampu bertahan hidup. Karena pintar saja, cakap di dalam akademik, itu belum mampu membantu dia untuk bertarung di kehidupan nyata. Sehingga banyak dulu omongan-omongan orang, pintar saja tidak cukup, harus dibantu juga dengan kalau mahasiswa ikut kegiatan organisasi. Seperti itu Bapak Ibu. Inilah pergeseran paradigma pembelajaran kita. Nah, sebagai seorang pendidik atau guru, kita harus memahami bahwa kita harus melakukan perubahan ini agar peserta didik tidak ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain atau dengan negara-negara lain. Nah, boleh dilanjut Bapak? Nah, sedangkan menurut pendidikan menurut UNESCO, belajar itu untuk learning know, mengetahui, terus learning to do, melakukan, learning life together, dan learning to be. Ini sudah merangkum dari kecakapan yang harus dimiliki siswa di abad 21. Artinya, pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan guru juga tidak hanya sebatas pengetahuan transfer ilmu,
tetapi bagaimana caranya siswa itu dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupannya dan menjadi orang yang berguna ketika dia menyelesaikan sekolahnya, Bapak Ibu. Nah, boleh dilanjut, Bapak? Nah, jadi kita masuk ke tantangan guru abad 21. Apa sih tantangan guru abad 21 ini? Banyak, Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, kalau guru hanya sekedar mengajar atau guru hanya sekedar mentransfer ilmu yang ada di dalam pikirannya atau yang dia pelajari selama kuliah di S1 atau di S2 begitu, hanya mentransferkan apa yang dia tahu, mohon maaf, sekarang peserta didik atau siswa sudah mampu mencari ilmu di berbagai tempat, Bapak Ibu. Contohnya ada ruang guru, ada Genius, ada kelas kita. Nah, pada les yang berbau online seperti ini, peserta didik diberikan pembelajaran, diberikan juga materi berdasarkan kelasnya, Bapak Ibu. Mereka juga ada rapotnya. Waktu itu saya lihat ruang guru ada rapotnya juga, Bapak Ibu. Ada dikasih peringkat juga. Nah, artinya kalau mau mentransfer ilmu hanya sebagai pendidik yang memberikan ilmu, peserta didik kita dapat mencari di berbagai tempat. Kita buka Google, Mbah Google, kita cari. Contoh, apa pengertian geografi? Sudah langsung banyak ada di Google. Kita buka lagi yang lain. Kita cari. Contohnya, bagaimana rumus kimia? Sudah ada. Ada lagi aplikasi matematika yang kita jepret, yang kita potret soalnya, langsung dapat memberikan jawabannya. Nah, sebagai pendidik, tantangan kita itu adalah dengan teknologi. Kita tidak mau menjadi guru yang hanya mentransfer ilmu, karena teknologi yang saat ini juga bisa, Bapak Ibu. Nah, boleh dilanjut, Bapak? Next, Bapak. Sama ini. Nah, namun berdasarkan hasil, ini hasil yang saya dapat ya Bapak Ibu, hasil survei Pustekom, 60% guru di Indonesia masih gagap dengan teknologi informasi. Sedangkan siswa sekarang, setiap informasi ditemukan dapat diperoleh mereka dengan mudah dengan teknologi melalui HP selulernya mereka, handphone seluler. Tinggal dibuka saja Google, download aplikasi. Ada download aplikasi buku, ada download aplikasi yang lain-lainnya Bapak Ibu. Nah, namun guru di Indonesia masih gagap Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu yang ada mengikuti analog teacher ini tidak gagap dengan teknologi informasi Bapak Ibu. Next kan Bapak. Nah, ini berdasarkan penelitian juga Bapak Ibu di guru kelas SD. Waktu pada zaman COVID, masih banyak guru-guru yang tidak paham dengan menggunakan aplikasi Zoom. Guru juga kesulitan membagi aplikasi WA karena tidak semua materi ada di situs YouTube. Nah, kadang guru hanya mengandalkan yang ada di YouTube Bapak Ibu. Itu di guru kelas 4 SD Bapak Ibu. Nah, dapat dilihat kalau di guru pada umumnya memang tidak, karena tidak banyak siswa yang memiliki handphone. Namun ada kendala yang dihadapkan oleh guru, yaitu guru
kesulitan membagi materi melalui aplikasi WA karena tidak semua materi ada di situs YouTube. Karena masih ada juga guru yang mengambil dari situs YouTube terus dibagikan. Nah, bukan materi yang dia miliki, lalu dibuat di YouTube dan dibagikan Bapak Ibu. Nah, masih ada juga guru yang belum menguasai penggunaan aplikasi Zoom. Ini adalah kesulitan-kesulitan guru di dalam teknologi Bapak Ibu. Pada saat COVID diketahuilah ini semua. Nah, pada saat guru melakukan Zoom terkendala juga jaringan. Kalau ini masalah di jaringan. Guru belum menguasai penggunaan Google Classroom dengan baik, Bapak Ibu. Nah, banyak juga guru yang tidak tahu menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus kita bantu agar pendidik kita dapat menjadi pendidik abad 21, Bapak Ibu. Pendidik yang mampu memberikan pengetahuan baik secara offline dan online, Bapak Ibu. Bisa di next, Bapak? Nah, di sini juga dijelaskan guru hanya memberikan tugas melalui WA, guru kesulitan menyajikan materi. Yang diajarkan hal ini karena tidak semua ada di situs YouTube, sama seperti tadi, guru juga belum menguasai aplikasi itu. Nah, ini adalah tantangan kita, sedangkan di abad 21, semua itu sudah serba teknologi, teknologi semakin pesat. Kita ketahui semua sudah zaman globalisasi, semua siswa dapat memperoleh informasi, baik itu dari Amerika sekalipun atau dari daerah manapun dari luar negeri sana, siswa kita dapat mampu mencari informasinya, Bapak Ibu, pengetahuannya. Boleh di next, Bapak? Nah, sehingga kompetensi yang diharapkan dari guru untuk menjawab tantangan pembelajaran abad 21 itu adalah educational kompetensi, yaitu guru yang selalu senantiasa mau belajar, Bapak Ibu. Tentang baik itu tentang pedagoginya ataupun yang lainnya. Tapi educational pendidikan kompetensi artinya dia mau senantiasa hidup belajar. Terus guru yang mampu menggunakan teknologi secara komersial. Guru yang mampu menggunakan teknologi, melek terhadap teknologi apapun itu. Selanjutnya, guru yang mampu memiliki kompetensi secara global. Begitu Bapak Ibu. Dan guru yang mampu memecahkan masalah yang ada. Terus guru yang mampu memprediksi masa depan. Bagaimana kehidupan masa depan? Apa yang harus dilakukan dengan masa depan? Nah, dan yang terakhir adalah memiliki konselor. Artinya guru itu juga harus punya yang namanya psikologi, Bapak Ibu. Karena kalau hanya mentransfer ilmu, siswa kita dapat mencari di kelas-kelas online, Bapak Ibu. Nah, jadi butuh guru yang mampu juga membawa mereka menjadi orang yang lebih baik, baik secara pendidikan, akhlak, dan kehidupan mereka, secara spiritual mereka, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kompetensi yang diharapkan kepada kita sebagai seorang pendidik, sehingga kita menjadi pendidik yang mampu bertahan hidup di abad 21 ini, Bapak Ibu. Jadi tidak menjadi guru yang ketinggalan. Guru harus itu senantiasa belajar. Waktu saya sekolah dulu, saya masih ingat kata guru saya, Ibu Lingga, guru adalah orang yang tidak pernah tua. Dalam arti guru itu selalu memiliki usaha untuk mengembangkan pengetahuannya agar tidak tertinggal dari siswanya. Begitu Bapak Ibu. Bisa di next kan Bapak? Nah, inilah saya katakan tadi,
sebagai kita guru, aku guru abad 21, kita juga harus mampu menyesuaikan diri. Artinya, jangan kita berpaku tidak lebih baik pada saat pembelajaran abad 2020 atau masih lebih bagus lagi waktu di zaman 1990. Nah, kita harus juga mampu guru itu menyesuaikan diri di mana kita berada, apa yang berlaku sekarang, atau bagaimana teknologi yang sekarang. Nah, selanjutnya belajar sepanjang hayat. Kita ketahui kalau teknologi itu banyak berubah. Sekarang itu banyak sekali kelas-kelas online juga yang dipergunakan atau diberikan oleh seperti analog teacher untuk mengimprove kemampuan guru dalam contoh membuat video, membuat yang lainnya. Saya lihat itu playernya dari analog teacher-nya. Sebagai seorang guru kita bisa mengikuti itu agar kita tahu bagaimana nantinya membuat media pembelajaran yang baik, membuat bahan ajar yang baik. Nah, karena setiap harinya atau setiap tahunnya ilmu itu pasti berkembang, Bapak Ibu. Nah, terus guru harus juga mampu memiliki berkomunikasi yang baik atau kalau di zaman sekarang bilang public speaking. Nah, artinya guru jangan hanya bla 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 bla. Nah, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan segala isinya. Dia tidak melihat apakah siswa itu tertarik dalam pembelajarannya. Begitu. Selanjutnya, guru abad 21 adalah mempunyai visi dan misi yang luhur. Ya, kita ketahui memang sampai saat ini masih misalnya, mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang guru honor, ya biasanya juga misalnya gajinya agak berkurang atau yang lainnya, ya kita tetap memiliki visi misi yang luhur, artinya visi misi kita itu sebagai seorang guru tetap ingin menjadi pendidik. Karena saya itu dibesarkan oleh keluarga guru Bapak Ibu, kakek dan nenek saya itu kepala sekolah SD, jadi ada kebanggaan, kebahagiaan sendiri ketika di daerah atau di desa saya itu dipanggil kakek nenek saya itu guru. Nah, kata guru di situ artinya orang yang dihormati di dalam desa itu. Nah, guru juga menjadi guru abad 21 harus memiliki kepemimpinan. Setidak-tidaknya dia mampu memimpin dirinya sendiri dan menjadi teladan. Dan terakhir, kreatif dan inovasi. Nah, karena setelah dia belajar sepanjang hayat, dia mampu, pada siswa yang seperti ini, coba saya modifikasi agar model pembelajarannya itu lebih baik. Nah, dia selalu melakukan inovasi. Ketika dilihatnya hasil evaluasi belajar siswanya rendah, bagaimana caranya dia melakukan improve di dalam pembelajaran tersebut, Bapak Ibu. Nah, boleh di next, Bapak? Boleh di next kan, Pak? Nah, sehingga kita kembali lagi kepada peran guru menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo dan Ingarso Mangunkarso dan Ingarso Tutwuri Handayani. Nah, kita harus kembali lagi ke peran guru menurut Ki Hajar Dewantara. Saya pernah membaca mengapa negara Singapura itu menjadi negara yang pendidikannya baik. Kalau saya dengar dari mama saya, bapak saya dulu, orang Malaysia, orang Singapura kalau mau belajar dari Indonesia. Nah, jadi di
sekarang itu saya pernah baca di Singapura, mereka itu jadi mengikuti sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu kembali ke Ki Hajar Dewantara yang 3 ini. Ini adalah peran guru Bapak Ibu. Nah, terakhir, selanjutnya Bapak. Nah, selanjutnya, seperti karena saya dibesarkan oleh bapak saya dulu, bapak saya juga seorang pendidik, saya dibesarkan dari keluarga saya itu semua pendidik, kakak saya guru SMP, abang saya guru SMA, kakak saya satu lagi juga guru SD. Jadi bapak saya selalu bilang kalau guru itu bukan profesi yang malas. Guru itu adalah profesi yang mulia, sehingga sebagai guru yang hebat, kita harus ingin selalu belajar. Aku guru hebat, aku akan tetap belajar. Artinya, guru juga harus belajar agar dapat menjadi guru abad 21 yang hebat, Bapak Ibu. Nah, sekianlah hasil dari presentasi saya. Boleh disambung saya kembalikan kepada moderator, Ibu Helda. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ayasa Eren, MPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya pemateri yang kedua yaitu Ibu Iin Maulina MPD. Terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum fit narasumber. Ibu Iin Maulina MPD. Nama Iin Maulina MPD, TTL, Pontianak 23 Februari 1979, riwayat pendidikan perguruan tinggi S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, S2 Universitas Pendidikan Indonesia, bidang ilmu pendidikan ekonomi tata niaga, PLS pelatihan dan pengembangan SDM. Tahun lulus S1 1998 sampai 2003, S2 2006 sampai 2008. Pengalaman penelitian tahun 2015, judul penelitian penerapan pendekatan BSFT di kelas Apel, PAUD Kasih Ibu Kecamatan Pontianak, sumber LPPM UM Pontianak. Tahun 2016, pembelajaran experiential learning melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat di SKB Kota Pontianak. Tahun 2017, peningkatan kemampuan membaca anak usia dini, penyanding tunarungu melalui media kartu bergambar di kelas P2 atau A, TKLB Beda Rema Asi, Kecamatan Pontianak Tenggara. Demikian kurikulum fit Ibu Iin Maulina MPD. Kepada Ibu Iin Maulina MPD untuk menyampaikan materinya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi saya sudah juga ikut mendengarkan pemaparan dari pemateri 1, bagus sekali dari Ibu Dr. S. Aren ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini sehingga saya bisa menyampaikan materi mengenai experiential learning dalam praktik pembelajaran. Ya, untuk latar belakangnya saya berangkat dari teori-teori mengenai experiential learning. Ya, ini dari teori David Cope. Nah, experiential learning dalam pembelajaran ya. Mengapa saya mengangkat materi mengenai experiential learning? Karena saat ini setelah kita melewati masa pandemi ya, walaupun kita masih sekarang dalam masa peralihan ya setelah pandemi. Nah, ini tadi juga disinggung oleh Ibu Doktor adanya hybrid learning gitu, pembelajaran tidak hanya secara online dan dapat juga dilakukan secara tatap muka atau offline ya. Nah, seperti yang juga kami alami di pendidikan anak usia dini karena saya bertugas di program pendidikan guru pendidikan anak usia dini.
Jadi beberapa PAUD itu pada masa pandemi mereka melaksanakan pembelajaran secara online dan offline ya, walaupun tidak secara kondusif ya. Nah, akan berbeda dengan pembelajaran untuk di SD, SMP, SMA, dan di perguruan tinggi. Baiklah, nah ya kita akan mengingat dulu ya, kegiatan belajar itu pada dasarnya adalah diarahkan pada perubahan kemampuan intelektual ya, intellectual behaviors. Nah ini sesuai dengan teori taksonomi Bloom dengan beberapa sahabat-sahabatnya Engelhardt, Kurzweil, dan Krathwohl. Ya, inilah yang mendasari pelaksanaan pendidikan di seluruh dunia, bahwa pendidikan itu mempunyai 3 domain. Yang pertama itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, nah kognitif inilah mengenai pengetahuan, kemudian afektif, bagaimana sikap ya dari seorang peserta didik, dan kemudian psikomotor itu perilakunya. Nah ini juga tadi disinggung juga oleh Ibu Doktor, berarti saya di sini meneruskan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Doktor Is-Aren tadi ya, mengenai pernyataan dari UNESCO tentang 4 pilar yang dikemukakan oleh Delors pada tahun 2001 ya, yaitu tentang learning to know, learning to do, learning to live, dan learning to be. Nah, di sini experiential learning yang saya sampaikan ini berkaitan dengan learning to do, belajar untuk melakukan. Jadi kita tidak saja terpaku pada menghafal, memahami teori-teori, tetapi bagaimana melaksanakan teori-teori tersebut. Ya. Kemudian konsepsi dari experiential learning ini ya, ini dikemukakan oleh David Cope ya. Nah, kemudian tokoh-tokoh lainnya John Dewey, Kurt Lewin, dan Jean Piaget itu juga menyampaikan pada dasarnya bahwa pembelajaran experiential ini sangat penting ya, dan ini telah berkembang di Eropa, Amerika Utara, dan Australia, dan di Indonesia juga sudah berkembang. Nah ini dahulunya ya, karena saya melihatnya dari segi sejarah, kemudian bagaimana pendekatan atau gerakannya, dan ini tentunya berbeda karena ini mengarah pada praktik ya. Kemudian sebagai usaha kognitif dan dapat dilihat sebagai semacam ideologi atau pandangan yang dijadikan panduan untuk menghadapi beragam tantangan dalam pendidikan orang dewasa atau andragogi. Ya, next. Nah, ini ya, teori Kolb ini meliputi 4 tahap siklus belajar. Yang pertama, pengalaman konkret. Ya, jadi pengalaman baru dari situasi yang dihadapi, kemudian ini diwujudkan, ditafsirkan ke dalam pengalaman, ya, pengalaman yang sebenarnya. Jadi dari tahap 4 siklus belajar menurut Kolb ini adalah bahwa seseorang itu harus merasakan secara langsung ya, jadi pengalaman konkret. Kemudian pengalaman pengamatan reflektif. Nah, ini berkaitan juga bagaimana kita merenungi dari pengalaman tersebut. Kemudian kita mengkonseptualisasi, artinya kita memikirkan apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Kemudian kita bentuk dalam sebuah konstruksi ya. Nah, kemudian adanya eksperimen aktif. Di sini peserta didik menerapkannya ke dunia di sekitar mereka untuk melihat apa hasilnya. Artinya ini berkaitan dengan penerapan. Di sini saya banyak memaparkan mengenai konsep. Nanti ketika tanya jawab mungkin bisa lebih ke prakteknya ya. Nah ini pembelajaran experiential learning ini. Oke, ini dikembalikan lagi. Mohon maaf moderator, saya belum ini ya. Diteruskan lagi, next. Tadi ini kembali lagi moderatornya. Lagi belum? Oke, ya. Nah, di sini ya, teori Kolb ini menyarankan bahwa experiential learning ini adalah menggabungkan pengalaman, persepsi, kognisi, dan perilaku. Artinya, dari experiential learning, sebelum kita melakukan praktek, kita itu sudah harus mengetahui dulu dasarnya, ilmunya, panduannya. Jadi seseorang itu akan bisa melakukan praktik ketika dia sudah tahu ya, sudah tahu dengan ilmunya. Jadi praktek itu tidak akan berjalan dengan baik ketika kita tidak tahu dengan teorinya. Jadi teori itu perlu ya, teori itu sebagai panduan. Nah, di sini persepsi. Persepsi ini berarti pandangan, sudut pandang dari seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Nah, kemudian kognisi ini berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Jadi
bangunan pengetahuan yang sudah dimiliki dalam pikirannya itu, ini akan mempengaruhi bagaimana cara dia bekerja melakukan sesuatu. Dan kemudian perilaku ini tentu saja, artinya bagaimana dia menanggapi, merespon dan melakukan sesuatu gitu ya terhadap apa yang sudah dipelajarinya. Nah, karya David Cobb ini sangat berpengaruh ya. Dan ini ada beberapa siklusnya. Nah, ini berkaitan experience, reflecting, dan act. Jadi seseorang itu akan mengalami empat fase gitu ya. Pertama akan mengalami, kemudian dia akan merefleksi, dia akan berpikir, dan dia akan melakukan. Ketika seseorang sudah mendapatkan pengalaman, ya, dia akan memikirkan sesuatu, dia akan merenung bagaimana tentang sesuatu itu. Kemudian dia akan membentuk suatu pemikiran di dalam otaknya yang akhirnya disusunnya sehingga dia bisa melakukan sesuatu. Ya, contohnya seperti ini. Ketika seorang anak melihat ibunya sedang memasak gitu ya. Nah, itu kan pengalaman. Kemudian anak ini merenung bagaimana cara ibunya ketika menjerang air dan seterusnya. Seperti itu. Ini kembali lagi ya. Oke, ini sepertinya kembali lagi tuh. Oke. Lanjut. Ini sudah ya, moderator. Nah, tokoh lain yang memaparkan juga tentang teori dari experiential learning ini, yaitu John Dewey ya. Ini di awal John Dewey, seorang filosof ya pada abad ke-20. Nah, bukunya itu tentang experience and education ya. Nah, jadi pengalaman dan pendidikan pada tahun 1938 ya. Nah, tetapi dari argumennya Dewey ini bahwa pengalaman itu ada yang mendidik dan ada yang tidak mendidik. Nah, tetapi karena kita di sini ada dalam dunia pendidikan, itu diarahkan pada pengalaman yang mendidik. Ketika pengalaman itu kurang mendidik, ya artinya tidak bersifat educative, itu akan menghambat ya, menghambat apa? Menghambat perkembangan ya moral seseorang. Makanya ini dikemukakan oleh John Dewey. Lanjut. Jangan kau balik lagi ke depan. Belakang kalian semua sana. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran experiential learning ini adalah untuk belajar dari kesalahan. Maksudnya seperti ini. Ketika kita belum mengetahui sesuatu gitu, kita cenderung akan salah melakukan sesuatu ya. Nah, kemudian dari experiential learning ini kita diharapkan bisa memahami konsekuensi. Ketika kita tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan mainnya, sesuai dengan prosedur, maka kita harus tahu apa konsekuensinya, apa akibatnya. Nah, kemudian dari experiential learning ini juga bertujuan untuk pada target pencapaian, artinya adanya hasil. Ya. Nah, experiential learning ini membutuhkan kesadaran ya, kesadaran. Artinya ada awareness dan penilaian dari diri sendiri. Jadi ketika kita akan melakukan praktek gitu ya, membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, kita harus menyadari dulu, kita harus ada kemauan, ada keinginan dari diri sendiri untuk melakukan. Artinya motivasi di dalam diri sendiri itu harus ada. Ya, experiential learning ini dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita belajar langsung dari pengalaman kita di lapangan ya. Dan kesalahan-kesalahan yang kita ketemukan. Nah, pengalaman positif membuat kita merasa senang ya, kita bersemangat untuk belajar. Nah, tetapi kadang-kadang pengalaman negatif dapat juga menghambat pembelajaran. Ya, diharapkan dari pengalaman negatif nanti kesalahan, pembelajar itu dapat memperbaiki kualitas pembelajarannya. Nah, terutama juga dalam pengajaran. Berarti guru sudah tahu ketika nilai anak-anak peserta didiknya rendah, berarti yang mana salah? Apakah metodenya, model yang diterapkan, atau materinya? Itu bisa menjadi panduan bagi guru-guru yang mengajar. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan peserta didik karena sebagai guru di sini kita harus menjadi seorang motivator bagi peserta didik. Ya, lanjut. Ya, nah ini saya kembalikan lagi ya. Jadi saya memang banyak memukakan teori-teori pada dasarnya untuk mengingatkan kita semua tentang belajar ya. Nah, experiential learning ini belajar yang berdasarkan pengalaman.
Nah, definisi belajar kita ingat kembali adalah proses, bukan hasil ya. Jadi ketika seseorang itu diharapkan mampu, contohnya di sekolah kejuruan ya. Kalau di sekolah dasar kan belum ya, tapi ketika anak diharapkan bisa kreatif, berarti guru mengajarkan anak itu untuk mengembangkan kreativitasnya, misalnya di bidang olahraga, anak itu bisa meniru gerakan senam atau melakukan gerakan-gerakan ringan dan sebagainya, kemudian membuat prakarya. Nah, itu juga merupakan experiential learning. Kemudian di sekolah kejuruan itu jelas ya, karena memang mereka sudah terarah. Nah, belajar adalah sebuah perubahan dalam pengetahuan, keyakinan, dan seterusnya. Nah, kemudian belajar bukan sesuatu yang diperintahkan. Nah, ini tadi sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dr. Aren ya, bahwa diharapkan kita berpusat pada student, pada peserta didik. Jadi bukan pada teacher centered, tapi student centered. Nah, dari belajar ini ya, bahwa belajar itu proses aktif, dan pengajaran membutuhkan pelibatan aktif. Jadi bukan hanya guru yang berceramah, tetapi di sini perlu adanya praktek-praktek tugas-tugas ya, sehingga peserta didik itu bisa mengaplikasikan, menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Lanjut. Ya, oke. Nah, ini ada teori-teori pendukungnya. Jadi unsur-unsur dari model RACE ya. RACE ini adalah yang juga mengemukakan tentang experiential learning. Banyak sekali ya sebenarnya pakar yang memaparkan mengenai teori experiential learning ini, mengapa penting, mengapa perlu dilakukan gitu dia. Jadi di sekolah gitu, di lembaga pendidikan kita tidak hanya menyampaikan teori, tetapi teori tetap penting ya sebagai landasan berpikir, sebagai pedoman untuk melakukan praktik. Nah ya, unsur-unsur dari model RACE itu yang pertama adanya keinginan atau kebutuhan ya. Nah, inilah menyebabkan seseorang ketika dia sudah termotivasi untuk belajar, makanya dia akan melakukan. Nah, kemudian setelah dia punya motivasi, dia akan melakukan. Nah, di sini belajar melalui pengalaman, berlatih dan bereksperimen, kemudian ada umpan balik atau feedback ya. Nah, ini diperlukan. Ketika anak sudah melakukan praktek, ada feedback, masukan dari gurunya apa yang perlu diperbaiki, apa saja kekurangannya, apalagi yang perlu ditambah, apalagi yang perlu diamati, dipelajari dan sebagainya. Nah, kemudian dari model RACE ini berkaitan dengan hal-hal yang masuk akal ya, bahwa pembelajaran itu harus efektif ya. Jadi harus ada waktu, ada jeda untuk peserta didik berpikir ya, memikirkan kembali, merefleksi atau merenungi apa yang sudah dilakukannya ya. Jadi tidak langsung gitu ya, tidak langsung seketika dia sudah belajar kemudian langsung diberikan praktek, anak itu tidak diberi jeda. Jadi setelah belajar anak memahami dulu, karena dari teori kognitif Bloom juga dari mengetahui, kemudian anak-anak itu memahami, setelah memahami baru bisa menerapkan. Nah, tadi Ibu Dokter juga menyinggung mengenai HOTS ya, High Order Thinking Skills. Nah, itu kalau untuk di sekolah menengah, sekolah dasar dan menengah itu masih lower thinking ya. Mungkin kalau sudah masuk grade berarti termasuk sudah golongan anak-anak genius ya. Nah, biasanya kalau HOTS itu memang lebih banyak di dunia perguruan tinggi ya. Jadi saya banyak juga mendapat masukan ya dari Ibu Dr. Aren ini. Terima kasih ya Ibu ya. Nah, ini tadi lanjut ya. Jadi ini mengenai beberapa teori pendukung lain mengenai experiential learning. Ya, moderatornya boleh diteruskan lagi ya. Nah, ini juga ada dari ya RACE model ini saya menambahkan. Ini sebenarnya penambahan dari penjelasan pertama ya. Jadi kemudian ada penambahan lagi dari teorinya model RACE ini, adanya verbalisasi dan penilaian ya. Nah, ini dalam kata-kata. Jadi seseorang itu gitu ya bisa juga mendapatkan pengalaman dari proses verbalisasi ya. Nah, ketika dia dijelaskan gitu, anak-anak itu memahami. Kemudian ada juga dari penilaian ya. Nah, pendalaman pembelajaran itu, nah bagaimana bagaimana perkembangan peserta didik ini merupakan penilaian. Jadi bagaimana ketika guru menjelaskan kepada anak-anak ini masuk pada proses verbalisasi. Ini juga mendukung dari experiential learning. Karena seseorang itu akan memiliki pengalaman yang baik ketika dia mendapat pengetahuan, penjelasan, pengarahan, pembinaan yang baik.
Nah, setelah itu dia diberikan juga contoh bagaimana melakukan praktek, bagaimana dia seharusnya bersikap, bertingkah laku. Nah, jika itu berkaitan dengan hal-hal yang akan untuk pengembangan keahliannya, berarti life skill. Nah, itu kecakapan hidupnya. Nah, itu mungkin ya seperti di mata pelajaran tertentu gitu. Kalau di perguruan tinggi mata kuliah tertentu, misalnya praktikum dan sebagainya. Nah, itu akan sangat mendukung pada experiential learning. Next. Ya, oke. Nah, ini pada dasarnya experiential learning ini sama ya dengan konsep dari active learning, pembelajaran aktif. Karena dalam experiential learning, pembelajaran yang berbasis pengalaman ini, memang peserta didik harus aktif ya. Jadi kalau tadi ada disinggung tentang konsep CBSA, cara belajar siswa aktif, atau kita sebut itu student centered, itu memang benar ya. Jadi dengan peserta didik diaktifkan, otomatis gitu ya, otomatis mereka akan mendapatkan banyak pengalaman. Dengan diaktifkannya, mereka diharapkan mengerjakan tugas-tugas. Nah, jika itu berkaitan dengan pengembangan keterampilan, peningkatan keterampilan, membuat prakarya, kemudian juga mereka mempraktekkan gerakan senam dan sebagainya itu jika di sekolah, atau membuat karya-karya yang lain. Nah, itu berarti mereka sudah menerapkan experiential learning. Dalam hal ini dituntut sekali bagaimana kreativitas dari guru-guru sebagai tenaga pendidik ya. Kalau di universitas atau perguruan tinggi itu memang sudah sering dilakukan ya, khususnya misalnya di jurusan-jurusan tertentu ya, di fakultas-fakultas tertentu. Nah, kebetulan saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, karena kami di PG PAUD itu memang sering melakukan praktek ya, walaupun prakteknya tidak sama dengan jurusan yang lain, itu jelas ya. Nah, kalau di FKIP kami itu ada jurusan MIPA-nya itu biologi dan kimia. Nah, mereka juga sering melakukan percobaan-percobaan di laboratorium. Kalau kami itu biasanya praktek mengajar ya, kemudian bagaimana membuat alat permainan edukatif dan sebagainya. Itu juga bagian dari experiential learning. Nah, di sini dituntut penciptaan lingkungan yang kolaboratif dan kooperatif. Apa yang kolaboratif? Berarti ada kerjasama di antara pendidik dan peserta didik. Dan kita juga bisa melibatkan masyarakat ya. Karena pada dasarnya dalam experiential learning ini kita banyak mengarah pada kehidupan sosial ya. Jadi environment-nya sangat kita libatkan. Kooperatif berarti ada kerjasama yang baik ya di antara peserta didik dengan pendidik. Nah, ini sangat diperlukan. Kita juga teringat dengan teori dari quantum teaching. Jadi pembelajaran itu memotivasi. Jadi pembelajaran yang menyenangkan, ada istilah PAIKEM, ya, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan mandiri. Nah, itu memang sudah lama ya. Jadi sebenarnya dalam bidang ilmu pengetahuan ini, dalam bidang pendidikan, semuanya saling berkaitan. Apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. S. Aren tadi itu adalah mengenai tantangan ya di globalisasi pada masa abad 21 ini. Nah, ini juga adalah bagian dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Is Aren ya, bahwa experiential learning ini sangat dibutuhkan. Jadi bukan hanya sekedar teori, tetapi praktek itu sangat penting. Selanjutnya, nah ini sudah ya, sebenarnya pada dasarnya sudah, ini hanya adalah saya memaparkan teori-teorinya, 4 hal yang mencakup 5 langkah ya dari teorinya Kolb ya, David Kolb itu harus ada aktivitas ya. Seseorang itu akan mengalami experiential learning ketika mereka itu ada aktivitas, kegiatan. Kemudian dalam kegiatan tersebut nanti mereka akan berbagi pengalaman, ya. Nah, mereka bersosialisasi, setelah itu mereka berproses ya. Nah, mereka akan dapat menentukan prioritas. Ya, di sini kemampuan berpikir, critical thinking ya. Nah, berpikir kritik. Kemudian peserta mengeneralisasi. Nah, mereka membuat kesimpulan, mereka mereka menetapkan sesuatu gitu ya. Nah, tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, mereka bisa mengambil kesimpulan, mereka bisa mempunyai panduan pedoman ketika nanti mereka akan melakukan kegiatan selanjutnya yang dalam prosedur yang sama, mereka itu sudah tahu caranya. Kemudian mereka juga bisa
mengembangkannya kembali ke dalam situasi baru. Artinya apa yang sudah mereka pelajari di sekolah, di kampus, itu bisa mereka terapkan lagi pada situasi baru di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang diharapkan dari experiential learning. Dengan adanya pengalaman, belajar dari pengalaman ini, di sekolah sudah ada praktek, adanya praktikum dan sebagainya. Nah, diharapkan nanti anak-anak ini ketika mereka masuk ke dunia kerja, nah mereka bisa mempraktekkannya. Bukan hanya di dunia kerja, ketika mereka bersosialisasi dan dengan masyarakat ya, mereka bisa mengembangkan kembali ya. Jadi mereka bisa menciptakan gagasan-gagasan baru setelah mereka mengalami berbagai hal berkaitan dengan pengembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi tadi. Lanjut. Oke, ini masih konsep. Oke, nah ya pada dasarnya secara umum experiential learning itu adalah belajar melalui tindakan. Jadi dengan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan, praktek-praktek tadi, sehingga ini akan menciptakan peningkatan pengetahuan. Ya, lanjut saja, moderator. Iya. Nah ini dari Dean ya. Jadi adanya bahwa dalam melaksanakan experiential learning itu, menurut Dean tahun 1993 ini harus ada perencanaan, kemudian harus ada keterlibatan, ya involvement itu perlu ya, keterlibatan itu perlu, kemudian internalisasi, kemudian refleksi, generalisasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian aplikasi, dan terakhir itu tindak lanjut ya. Nah, tindak lanjut ini berkaitan dengan penilaian dan perencanaan. Nah, untuk guru-guru sekolah biasanya kan mereka melakukan PTK ya, penelitian tindakan kelas. Nah, ini guru-guru bisa melakukan PTK ya di kelas itu, melihat bagaimana dengan diterapkannya model collaborative learning, kemudian experiential learning, banyak sekali. Pada dasarnya ini hanya perbedaan pandangan mungkin ya, persepsi dari beberapa ahli. Ada yang menyatakan bahwa experiential learning ini sebagai model, ada yang menyatakannya sebagai metode, dan ada yang menyatakannya pendekatan. Tapi dari Kolb sendiri ini adalah sebagai sebuah model ya. Nah, kalau kami di PG PAUD ya, karena saya memang bertugas di pendidikan guru pendidikan anak usia dini, itu kalau di PAUD itu ada 4 model gitu ya. Ada BCCT, sentra dan lingkaran, kemudian ada pembelajaran sudut, pembelajaran kelompok, kemudian ada pembelajaran pembelajaran sudut, kelompok, kemudian ada lagi yang lainnya gitu ya. Nah, itu contohnya kalau di PAUD. Lanjut. Ya, ini pendidik dapat membantu ya dalam proses belajar dengan memberikan waktu ya. Artinya ada jeda ketika memberikan materi, kemudian memberikan tugas. Nah, tugas itu juga berdasarkan materi, jadi guru pasti sudah mengetahui kompetensi dari siswanya. Kan dari setiap indikator pencapaian itu yang sudah dibuat di RPP itu kan sudah ada ya pasti targetnya. Nah, itu jadi di sini diberikan waktu untuk peserta didik merefleksi ya, jadi merenungi gitu ya. Kemudian ada mengajukan pertanyaan yang tepat. Itu biasanya ketika guru sebelum memulai pembelajaran ya, menanyakan persepsi, atau sesudah gitu ya, merefleksi ketika sudah selesai pembelajaran, mungkin ya, pada saat reinforcement juga bisa ya. Kemudian mendengarkan peserta didik dengan hati-hati ya. Artinya ketika mereka berargumen, ketika mereka menjawab pertanyaan itu memang pendidik harus mendengarkan peserta didik dengan hati-hati. Nah, kemudian di sini pendidik juga harus merencanakan ya. Merencanakan bagaimana sih memberikan kesempatan kepada peserta didik ya. Tadi untuk merenungkan kembali, memahami apa yang sudah dipelajari. Biasanya kan guru menyampaikan materi itu tidak sekaligus gitu diselesaikan ya. Saya kurang tahu ya karena saya tidak bertugas di sekolah dasar dan menengah gitu ya. Tetapi yang saya tahu, saya juga dulu pernah sekali gitu ya mengajar gitu. Nah itu biasanya kita memberikan beberapa materi, kita ada
beberapa pertemuan tuh ada jeda gitu. Artinya ada waktu untuk anak-anak memahami. Jika masih belum paham, mungkin belum memahami, mereka ada pengulangan materi gitu ya pada reinforcement biasanya setelah kita melakukan tes. Nah, kemudian kita ulangi lagi jika materi itu dianggap masih kurang dipahami oleh peserta didik. Karena kita harus melewati tahap yang namanya selain anak-anak mengetahui, kemudian kita juga harus melewati namanya pemahaman. Nah, pemahaman itu memang agak sulit, sehingga setelah mereka melewati namanya fase memahami, barulah mereka memasuki yang namanya menerapkan. Nah, setelah menerapkan, kalau di atasnya lagi, setelah itu mereka bisa setelah mereka menerapkan, mereka bisa mengevaluasi, kemudian ya mensintesis gitu ya. Nah, menganalisis, mensintesis ya, dan mengevaluasi. Selanjutnya, ini moderator, oke, ya, oke. Nah ini model apa sih bentuk ya? Bentuk kegiatan pembelajaran bisa melalui diskusi kerja kelompok, partisipasi langsung, penerapan informasi dan penerapan informasi di luar kelas biasanya ini ya praktek ya. Nah, ini hanya contohnya sebenarnya. Banyak sekali ya hal-hal yang bisa mendukung experiential learning, pembelajaran berbasis pengalaman itu. Banyak sekali. Jadi bisa juga dengan melakukan demonstrasi, dengan metode demonstrasi, karya wisata, mereka jalan-jalan, kemudian nanti mereka menemukan ya, menghadapi langsung, kemudian metode praktek ya. Itu banyak sekali sebenarnya metode-metode pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru ketika menerapkan experiential learning ya. Nah, ini juga harus didasarkan pada identifikasi kebutuhan ya. Jadi tentunya guru sudah membuatnya pada RPP ya. Jadi apa yang sudah dirancang oleh guru untuk program 1 semester itu biasanya sudah nampak ya bahwa sebelum kita nanti menerapkan ya metode, model dan pemberian tugas-tugas itu kita sudah tahu bahwa nanti indikator apa, pencapaian apa, kompetensi dasar apa yang akan kita capai sehingga goalnya gitu, tujuan dari pembelajaran secara keseluruhan itu tercapai. Ya, lanjut. Nah, ini manfaatnya ya. Nah, ini manfaatnya saya mengambil ya dari ini, memang ini sebenarnya ini yang saya ambil literaturnya ini semua memang berbahasa Inggris gitu ya. Jadi saya langsung mengambil dari sumbernya. Jadi ini supaya apa ya, kita mempunyai perbandingan ya. Bukan berarti saya ini bagaimana gitu ya. Tapi di sini kita ingin membuat perbandingan bagaimana pendapat dari tokoh-tokoh di Indonesia gitu. Nah, ini saya mengambil langsung. Nah, ini pertama manfaat dari experiential learning ini adalah menciptakan relevansi dengan dunia nyata ya. Nah, artinya ini berkaitan dengan dunia kerja. Contohnya tadi saya bilang untuk vocational education, pendidikan kejuruan ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk guru-guru yang mengajar di SMK gitu ya. Bagaimana Bu kalau yang di sekolah umum gitu. Nah, sekolah umum ini juga tetap ya ada relevansinya, ada kesesuaian dengan dunia nyata. Kemudian memberikan peluang untuk pengembangan kreativitas karena dengan praktek-praktek, dengan melakukan gitu ya, itu otomatis kreativitas itu akan berkembang. Kemudian memberikan peluang untuk refleksi, merenung dan introspeksi. Kemudian di sini yang pasti, nah ini tadi berkaitan lagi dengan tujuannya adalah belajar dari kesalahan sehingga kita bisa memperoleh panduan yang lebih baik, pedoman. Bagaimana sih bertindak yang seharusnya? Bagaimana secara membuat sesuatu ini lebih bagus, lebih baik, lebih sesuai dengan prosedur. Kemudian mempermudah belajar, ya. Karena kita tidak hanya menguasai teori, tapi kita juga harus tahu bagaimana ya melakukannya. Nah, ini sangat mempermudah belajar. Jadi siswa tidak hanya paham dengan teori saja. Kadang mohon maaf, tidak semua siswa peserta didik itu memahami ya. Mungkin itulah kadang dalam tahap pengembangan kognitif itu sering ada miss. Nah, ini yang menyebabkan kemampuan setiap anak itu berbeda. Mungkin harus ada pengembangan listening quotient ya, kecerdasan mendengar itu yang harus ditingkatkan. Kemudian orientasi masa depan. Nah, jadi manfaat dari experiential learning ini
akan berorientasi, artinya mengarah pada masa depan. Bermanfaat, apa yang sudah dilakukannya itu akan sangat berguna di masa depan. Kemudian mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan di masa dewasa. Jadi mereka tahu kalau mereka sudah bisa membuat sesuatu, membuat produk, walaupun ini tidak sama dengan high order thinking skills-nya, teorinya Anderson, muridnya dari Bloom itu ya. Tetapi di sini diharapkan mereka itu mempunyai pengalaman tadi. Jadi paling tidak mereka mempunyai pengalaman dasar bagaimana nanti mereka melakukan sesuatu, mereka sudah punya landasan berpikirnya. Seperti itu. Lanjut, masih ada yang terakhir, moderator. Nah, ini dalam pengajaran ya. Nah, jadi experiential learning dalam pengajaran ini sudah di akhir slide. Mohon maaf jika saya kelamaan ya. Oke, ini guru dapat merancang kegiatan interaktif sesuai dengan tema kelas mereka. Kalau di PAUD itu ada tema-tema. Nah, mungkin di sekolah juga sudah ditetapkan ya materinya apa saja sesuai dengan program semester yang sudah dirancang. Nah, ini di sini dituntut kesediaan guru ya untuk mengelola pembelajaran itu secara kreatif ya, sehingga siswa itu bisa aktif ya, terlibat langsung. Nah, kemudian peserta didik harus dimotivasi untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Nah, ini di sini diperlukan adanya diskusi, tanya jawab gitu ya, brainstorming, curah gagasan sehingga peserta didik tahu. Nah, biasanya ada guru yang mungkin lebih senang dengan memberikan tugas gitu ya, pertanyaannya di misalnya membuat PR gitu, Mas. Diberikan dalam tugas-tugas PR-nya gitu. Nah, dikerjakan di rumah nanti dijawab oleh kemudian didiskusikan bersama di kelas. Itu tergantung dari kreativitas gurunya masing-masing ya. Lanjut, masih ada moderator yang terakhir ya, mungkin masih ada satu lagi ya. Nah ini experiential learning dalam pengajaran. Nah, ini berdasarkan pengalaman, kemudian pengajaran untuk pembelajaran pengalaman ini. Nah, ada 5 berdasarkan 5 pendekatan dilakukan, yaitu ya ini ada beberapa hal ya. Nah, bersedia menerima peran sebagai peran di sini, kemudian dekati pengalaman belajar dengan cara yang positif dan tidak mendominasi, kemudian identifikasi pengalaman, jelaskan tujuan dari situasi belajar, nah, kemudian guru mengungkapkan ide-idenya, kemudian guru harus menghubungkan ya tujuan pembelajaran tersebut dengan pengalaman nanti ya. Berarti ini pembelajaran kontekstual, kemudian guru bisa menjadi fasilitator tadi, menyediakan sumber daya yang relevan. Mungkin biasanya kan di sekolah itu ada mungkin fasilitas di sekolah, misalnya ada media-media yang sudah ada di sekolah, itu bisa disediakan untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk bereksperimen, ya. Nah, ini biasanya praktek-praktek ya. Kemudian menemukan keseimbangan antara aspek akademik dan pengasuhan dari pengajaran. Ini biasanya mungkin di jurusan-jurusan tertentu ya, misalnya di PG PAUD dan seterusnya. Pada dasarnya yang saya jelaskan di bagian terakhir ini, di slide terakhir ini adalah secara umum ya. Jadi tidak spesifik untuk di sekolah-sekolah tertentu, tapi secara umum, jadi bisa diambil pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Jadi ada beberapa sumber yang saya gunakan dalam pemaparan materi saya pada siang ini. Saya rasa itu saja kali ya dari saya. Nanti bisa kita diskusikan ya, ada pada forum tanya jawab. Mohon maaf ya atas segala kekurangan saya dalam memaparkan materi pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjutkan Ibu Helda Fitriani. Terima kasih kepada Ibu I. Terima kasih kepada Ibu Inmolina yang alatnya sangat luar biasa. Demikian pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini, dan selanjutnya akan membahas tanya jawab melalui kontak kepada tiga. Nah, yang ingin bertanya dan yang ingin bertanya silahkan raise hand atau angkat tangan. Selain itu chat
YouTube. Silahkan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang ingin bertanya kepada narasumber kedua kita untuk ini dipersilahkan hand raise atau angkat tangan, bisa juga langsung aktifkan suaranya. Kami tunggu, silahkan semuanya untuk bertanya. Kami informasikan untuk link presensi, silahkan cek pada kolom live chat Zoom dan kolom chat live streaming YouTube. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Moderator, ini ada yang bertanya. Silakan lanjutkan kepada yang hand raise. Kepada yang sudah raise hand, silakan menyebutkan nama, instansi, dan tunjukkan kepada siapa pertanyaannya. Kemudian silakan sebutkan pertanyaannya apa. Halo Ibu Operiani, silakan aktifkan suaranya Bu. Kepada Ibu Priyani, suaranya diaktifkan.
Ibu Friani. Suaranya ini belum aktif. Ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan terlebih dahulu. Dari Syukur Amin, apakah dampak abad 21 dapat berpengaruh terhadap proses belajar? Kepada Ibu Dokter Seren, dipersilakan untuk pertanyaan tersebut. Terima kasih kepada Ibu Helda Fitriani. Nah, ini pertanyaan yang baik dan sangat menarik dari Pak Syukur Amin. Apakah dampak abad 21 dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran? Kalau ditanya apakah dampak abad 21 dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, tentu saja dapat Bapak Syukur Amin. Nah, kepada Bapak Ibu yang lain. Karena kita ketahui pada dulu proses pembelajaran pada saat sebelum abad 21 tadi sudah saya katakan bersifat berpusat kepada guru, namun pada saat abad 21 berpusat kepada siswa. Nah, jadi ya nggak apa-apa Pak Syukur Amin. Terima kasih Pak Syukur. Nah, jadi pada abad 21 ini pembelajaran itu sudah tidak seperti pada abad 20 atau abad sebelumnya. Jadi proses pembelajaran sekarang itu bagaimana caranya guru tidak hanya menerapkan satu model pembelajaran. Sama seperti dikatakan Ibu Iin tadi, ada model experiential learning, model pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, kalau dulu yang dikenal itu cuma model pembelajaran one way atau sekali jalan, satu arah dari guru ke siswa. Kalau sekarang bagaimana pembelajaran itu multi, proses pembelajaran itu bisa dari berbagai cara, dari berbagai sumber, atau dari guru ke siswa, dari siswa ke siswa lagi, begitu. Nah, jadi apakah ada perbedaan atau apakah ada pengaruhnya? Iya, ada pengaruhnya. Nah, namun pengaruh ini dapat menjadi positif apabila guru juga sudah siap menjadi guru abad 21. Oleh sebab itu saya sarankan Bapak Ibu sekalian, karena analog teacher ini juga memiliki program-program terkait tentang pengembangan diri untuk guru-guru. Saya lihat itu flyer-flyernya untuk bagaimana untuk membuat video yang terbaik, bagaimana cara membuat soal yang baik. Kita sebagai guru, pendidik juga harus senantiasa belajar agar tidak ketertinggal Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ditanya apakah dampak abad 21 dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, jawabannya iya Bapak Ibu. Gitu Bapak Syukur. Ada lagi Bapak Syukur atau Bapak Ibu yang lainnya?
Tadi sepertinya Ibu Upriani ya yang ngangkat hand raise. Iya Bu. Cuma nggak muncul-muncul suaranya Bu. Oh iya. Silahkan lanjutkan moderator. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ini mungkin ada kendala jaringan moderator kita sehingga keluar dari Zoom-nya. Terima kasih Bu atas jawabannya dan rasanya sudah jelas jawaban dari Ibu atas pertanyaannya dari Ibu Helda Fitriani, Bapak Syukur. Silahkan lanjutkan moderator Ibu Helda Fitriani untuk membuka pertanyaan selanjutnya. Untuk itu dipersilahkan. Dikarenakan masih ada sedikit waktu yang tersisa, maka kita akan memasuki sesi pertanyaan yang selanjutnya. Jadi kalau ada yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Itu ada tambahan dari Pak Syukur. Silahkan dibacakan. Tadi ke lockout Kak di Zoom, jadi nggak masuk. Oh ya. Bisa dikeluarkan. Saya saja yang bacakan Bapak Ahmad, Bu Helda. Iya Bu, langsung aja Bu. Karena ini kan di sana hujan kata Pak Syukur sehingga tanggapannya juga melalui kolom chat begitu. Iya. Iya, Bu. Karena kalau nanti melalui biasanya tuh terbata-bata, terputus-putus. Nah, berarti guru harus terus inovasi ya Bu. Barangkali ini tugas yang berat seperti perusahaan yang harus membaca peluang. Nah, tadi juga saya sudah memberikan paparan bahwa guru abad 21 adalah guru yang mampu membaca masa depan juga Bapak Ibu. Artinya dia tidak hanya terpaku terhadap apa yang sudah menjadi pengalamannya. Nah, pada umumnya Bapak Ibu, karena saya dibesarkan dari seorang guru itu namanya punya buku Bapak Ibu. Kitabnya itu udah turun-temurun. Jadi nanti masuk dari kelas 1 itu lagi bukunya, masuk lagi itu lagi bukunya. Nah, sehingga kadang pembelajaran kalau kita dulu kalau buku itu bisa dari kakaknya ke adiknya terus sampai dan selanjutnya. Dan soal-soalnya kadang tidak jauh, beda, sama. Begitu. Nah, jadi berarti apakah guru terus berinovasi? Guru seperti saya katakan, guru harus senantiasa belajar sepanjang hayat. Karena kita tidak usah jauh-jauh. Ini saja sudah ada perubahan dari kurikulum 2000 KBK dulu, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pindah ke kurikulum 2013. Selanjutnya pindah lagi saat ini ke kurikulum merdeka. Nah, apabila kita guru yang tidak ingin belajar dan terus berinovasi, ya kita akan tetap bertahan di dalam pengetahuan kita. Sedangkan yang dituntut oleh zaman dan pendidikan atau sekolah juga pemerintah sudah berbeda. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi guru harus bisa membaca peluang masa depan itu seperti apa. Sehingga dia mengajarkan itu seperti yang dikatakan Ibu Iin, itu experiential learning itu kalau saya dulu ngambilnya itu pembelajaran yang bermakna. Artinya ada belajar itu maknanya ada, tidak hanya numpang lewat gitu. Belajar geografi cuma sebatas tahu. Nah, tapi setelah itu dia tidak tahu. Nah, kalau sekarang itu belajar bermakna. Bagaimana siswa itu dapat memahami makna dalam pelajarannya. Sehingga ketika dia sudah lulus, dia menjadi seorang pegawai atau seorang guru juga, atau menjadi seorang ibu rumah tangga sekalipun, dia mampu
memberikan yang terbaik. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kembalikan kepada moderator Ibu Helda. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ayasa MPD telah menjawab pertanyaan. Silahkan buka pertanyaan selanjutnya. Jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa lewat kolom chat atau mau raise hand. Ada pertanyaan via kolom chat. Saya bacakan terlebih dahulu dari Usman Rufai MPD. Apakah TEFA, PBL, Discovery, dan PKL bisa dikategorikan ekspresi learning? Kepada Ibu Iin Maulina MPD dipersilahkan untuk Ya, terima kasih ya. Tadi ada pertanyaan dari mana? Pak Usman ya, Pak Usman Rufai MPD dari SMK Negeri 1 Ternate ya. Ya, apakah VA, PBL, Discovery, dan PKL itu bisa dikategorikan sebagai experiential learning ya? Jadi seperti ini. Di dalam dunia pendidikan itu ya Pak, banyak sekali pendekatan pembelajaran ya. Jadi kita bisa memilih banyak sekali, ada problem based learning, PBL, discovery dan sebagainya. Pada dasarnya bisa tidak dikategorikan sebagai experiential learning. Jika kita melihat bentuknya mungkin sama ya, sama. Nah, ini masuk juga ke dalam active learning, artinya pembelajaran aktif. Apakah bisa dikategorikan sebagai pembelajaran yang berbasis pengalaman? Sebenarnya bisa ya Pak, tetapi kalau dikhususkan berdasarkan teorinya, karena dari ahlinya sendiri ini dianggap sebagai experiential learning, ini dianggap sebagai model. Ada juga yang menyatakannya sebagai pendekatan. Nah, kalau problem based learning itu kan pembelajaran berdasarkan pemecahan masalah ya, ada perbedaan ya. Jadi ada perbedaan gitu di antara problem based learning. Jadi pembelajaran pemecahan masalah itu seperti apa? Nah, kita lihat saja kalau pemecahan masalah berarti kan di situ
tujuannya berbeda. Nah, walaupun jika kita kaitkan misalnya di SMK, di tempat Bapak bertugas ya. Nah, tadinya anak itu tidak bisa, misalnya ini kan Bapak di SMK apa nih? SMK yang teknik apa SMK yang penjualan ini ya? Maksud saya ini kan kalau dulu kan SMEA namanya ya, SMEA dan STM. Kalau sekarang ini kan rata-rata SMK. Nah, itu berbeda. Jadi apakah bisa dikatakan experiential learning? Bisa. Tetapi kalau kita mengkaji secara teori, ini dibedakan. Nah, makanya ahli-ahli itu membedakan, membagi beberapa teori-teori ini untuk spesifikasi. Tetapi kalau kita melihat bentuknya memang mirip karena sama-sama mengalami. Melalui problem based learning contohnya, ini kan anak-anak dari masalah gitu ya, ada tugas dari guru. Misalnya disuruh kalau di SMK teknik misalnya mereka disuruh membuat mesin sederhana gitu ya, atau kalau di SMK penjualan mereka disuruh praktek gitu ya, melaksanakan kegiatan pemasaran. Nah itu akan berbeda gitu. Nah kalau experiential learning, kalau ini merupakan pendekatan secara umum. Memang kalau kita kaitkan ada kaitannya, tetapi secara khusus ini dibedakan. Kalau dilihat secara umum, problem based learning itu bisa menjadi bagian dari experiential learning karena masih ada kaitannya. Pada dasarnya semuanya ini adalah active learning, pembelajaran aktif. Nah, problem based learning ini, pembelajaran pemecahan masalah, ini lebih khusus gitu. Kita lihat dulu konteksnya. Nah, sedangkan kalau experiential learning ini secara umum, artinya bisa meliputi segala hal, yang penting siswa atau peserta didik itu mendapatkan pengalaman. Apakah mereka dengan diberi tugas gitu, mereka tadi memecahkan masalah, atau apakah mereka itu dengan bekerja sama dan sebagainya. Nah, itu bisa. Jadi menurut saya kalau kita melihat apakah bisa dikategorikan sebagai bagian dari experiential learning, bisa ya. Karena experiential learning pun ada ahli yang menyatakan ini sebagai model. Nah, kalau misalnya problem based learning itu adalah sebuah metode, berarti problem based learning tadi adalah bagian dari experiential learning. Nah, secara teori atau teoretis gitu, kita bisa menggabungkan beberapa teori-teori yang ada ya Pak. Sebenarnya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari kita tidak terpaku atau stuck pada satu teori. Tetapi teori-teori ini kita jadikan dasar berpikir, pedoman atau panduan. Jadi sesuai dengan pertanyaan Bapak, apakah TVA, terus PBL, discovery gitu ya, dengan menemukan tadi bisa dikategorikan experiential learning, bisa, saya bilang bisa kita kategorikan, tetapi itu jika kita mengkajinya dengan sudut pandang secara luas atau umum. Tetapi kalau kita kembalikan lagi secara khusus, nah ini dia berada di posisi atau bagian yang lain. Itu saja penjelasan saya. Mohon maaf Pak siapa tadi Pak Usman Rupai ya kalau belum merasa jelas gitu atau puas dengan jawaban saya. Saya harap tidak puas ya Pak ya. Karena kita di sini kalau sudah puas Bapak mentok dengan apa yang sudah saya jelaskan, padahal masih banyak lagi yang bisa Bapak dapatkan di luar sana gitu. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau masih belum memenuhi harapan Bapak. Terima kasih. Lanjutkan moderator. Mohon maaf Bapak, mohon izin Bu Iin. Saya mau nambahin dikit, bolehkah Bu Iin? Kan Ibu Dokter, silakan Ibu Dokter. Karena kebetulan waktu itu disertasi saya itu pengembangan model pembelajaran berbasis live-in, Bapak Ibu. Nah, model pembelajaran berbasis live-in ini adalah model yang dikembangkan berdasarkan dari beberapa model, salah satunya model experiential learning
dari David Klopp, bukan John Gray, begitu. Apakah TVA, PBL, Discovery, dan PKL bisa dikatakan experiential learning? Bisa, Bapak Ibu. Nah, karena pembelajaran experiential learning itu dikatakan model pembelajaran berbasis pengalaman. Yang dimana kalau kita kaitkan di dalam David Klopp, dia itu ada empat proses, yaitu yang pertama accommodating, nah terus divergen, terus asimilasi dan konvergen. Nah, jadi Bapak Ibu, nah di dalam experiential learning ini dia 4 tahap ini yang paling utama. Nah, PKL itu atau biasanya juga itu kalau PKL itu kalau disebut juga kalau di dalam model pembelajaran itu model service learning, Bapak Ibu. Nah, service learning sendiri itu dikembangkan dari model pembelajaran experiential learning punyanya David Klopp, Bapak Ibu. Nah, jadi apakah TVA, PBL, Discovery Learning bisa dikatakan experiential learning? Bisa, Bapak Ibu. Apabila dia itu kalau apalagi kata Pak Usman, bukan problem tapi project. Nah, ketika siswa itu diberikan project, dia akan mengalami yang namanya keempat tahap di dalam problem di dalam David Klopp tersebut, Bapak Ibu. Sehingga ketika dia experiential learning itu atau experience, kan experience ini dibilang pengalaman. Jadi itu termasuk pengalaman, Bapak. Jadi apakah dia termasuk? Dia bisa dapat dikatakan termasuk. Nah, karena ketika apalagi discovery atau discovery, dia menemukan. Ketika dia menemukan pasti ada pengalaman yang menarik. Nah, ketika dia diminta untuk menceritakan atau merefleksikan apa yang dia temukan, artinya dia pelajarannya itu ditarik apa kesimpulannya, apa maknanya. Jadi bisakah dikategorikan? Bisa, Bapak Ibu. Nah, tergantung seperti kata Ibu Iin, kita mau mengacu kepada siapa? Karena experiential learning sendiri itu punya situs webnya sendiri, Bapak Ibu. Nah, yang di mana itu sudah dikembangkan dari beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu. Nah, jadi tergantung sudut kita memandangnya juga begitu, Bapak Ibu. Kalau PKL itu termasuk, itu otomatis termasuk experiential learning atau experience, karena dia bagaimana caranya membangun pengalaman atau yang biasa juga bukan PKL disebut itu service learning, Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Usman, sedikit tambahan dari saya. Mohon maaf kalau ada suara agak ribut ya Bapak. Terima kasih Bu Dokter tambahannya. Terima kasih banyak Ibu Dokter. Lanjutkan Ibu Helda. Apakah bisa, apakah jelas suaranya di sana? Jelas. Oh, silahkan lanjutkan. Terima kasih kepada Ibu Iin Maulina MPD dan tambahan dari Ibu Dr. Ayasa Ellen MPD. Apa ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka pertemuan ini telah selesai. Sebelum kegiatan kita akhiri, dipersilahkan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan Bisa diulang Ibu Helda karena suaranya hilang-hilang. Terlebih dahulu dipersilahkan kepada Ibu Dr. Eren MPD kepadanya. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, dipersilahkan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Terlebih dahulu dipersilahkan kepada Ibu Dr. Eren MPD, kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Helda, terima kasih juga kepada analog teacher yang selalu memberikan pengetahuan terbaru atau tema-tema terbaru terkait isu yang ada saat ini. Nah, sehingga guru-guru juga dapat senantiasa belajar tentang pengetahuan baru. Nah, terima kasih kepada analog teacher, kepada panitia yang memberikan kesempatan dan waktu, dan kepada Bapak Ibu sekalian, walaupun di hari Minggu ini masih senantiasa hadir di dalam webinar ini. Karena saya sendiri saja saat ini sedang berlibur di Brastagi. Begitu. Karena keponakan saya ngajak berlibur begitu. Tapi saya sangat salut kepada Bapak Ibu yang masih ikut begitu. Nah, untuk kepada para pendidik sekalian, kita ketahui bahwa abad 21 ini tidak bisa kita hindari. Sebagai pendidik kita tidak bisa mengatakan dan tutup mata bahwa ini adalah yang terjadi. Nah, sehingga kita harus mampu berjuang mencerminkan seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara kepada kita sebagai pendidik, dan kita bangga menjadi guru. Oleh sebab itu saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian bisa dibuka mikrofonnya Bapak Ibu. Tolong bilang saya guru hebat. Begitu Bapak Ibu. Saya guru hebat. Saya guru hebat. Saya guru hebat dan saya mau belajar. Begitu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saya guru hebat. Saya mau belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Helda. Terima kasih Bu Dr. Eren MPD yang telah menyampaikan closing statement-nya. Kemudian dipersilahkan kepada Ibu Iin Maulina MPD, kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan Ibu pemateri utama, Ibu Dr. Is Eren MPD yang juga sudah memberikan banyak masukan, pencerahan ilmu dan pengetahuan. Ya, jadi selain di sini saya sebagai pemateri juga, tetapi saya juga mendapatkan ilmu dari Ibu Dr. Is Eren, dan dari pertanyaan-pertanyaan peserta saya mengucapkan terima kasih. Intinya saya memberikan masukan kepada peserta diklat, ya, para guru-guru, jangan pernah merasa pesimis dalam melaksanakan praktek, ya, memberikan tugas-tugas kepada peserta didik, karena kita menyadari bahwa kita diberi oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa itu kompetensi khusus, artinya kita mempunyai keterampilan masing-masing, dan kita sesuaikan lagi apa yang akan kita berikan kepada peserta didik kita itu sesuai dengan tujuan yang sudah kita buat pada rencana program pembelajaran semester. Sehingga kompetensi yang akan dicapai itu semuanya akan tercapai, walaupun
kita sebagai pendidik mempunyai keterbatasan. Itu tidak menjadi masalah karena di dalam forum pendidik diklat inilah kita berbagi ilmu dan pengetahuan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Is Eren MPD dan saya juga sudah menyampaikan. Walaupun apa yang sudah kami sampaikan ini hanya sedikit, mungkin bagi Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu sudah sangat berpengalaman di lapangan, ya, sehari-hari menjalani profesi sebagai guru dan praktisi pendidikan. Nah, saya berharap semoga Bapak dan Ibu juga selalu update ya dengan ilmu dan pengetahuan, karena kita juga model belajarnya hybrid ya Bu ya. Jadi tidak hanya tatap muka, tidak hanya online, jadi dua-duanya itu sangat penting. Saya mohon kita tetap rendah hati sebagai pendidik, karena itu kunci dari keberhasilan. Ketika kita selalu merasa rendah hati, kita akan mudah menerima segala masukan, sehingga kita meningkat dalam kualitas ilmu yang kita miliki. Itu saja dari saya. Mohon maaf sekali lagi kepada hadirin yang ada di Zoom ini. Saya mohon maaf sekali lagi apabila apa yang sudah saya sampaikan itu terdapat kesalahan dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Saya sebagai manusia sangat terbatas, dan terima kasih kepada para panitia dan peserta diklat pada hari ini, dan Ibu Dr. Is Eren, MPD. Salam perkenalannya Ibu. Jadi saya juga dapat teman, Ibu Dr. Is Eren, MPD. Sangat bermanfaat. Terima kasih kepada panitia Analog Teachers ini. Terima kasih banyak yang sudah mengundang saya dan memberikan kesempatan kepada saya sebagai pemateri hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Ibu Iin Maulina MPD. Bapak atau Ibu semuanya, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita ini bermanfaat dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih materi dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan nasional hari ini. Akhir kata, saya Halda Fitriani selaku moderator. Kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan diklat nasional selanjutnya. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu kita. Salam hangat dari kami, sampai topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Helda Fitriani yang telah memandu acara kegiatan pada hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Dr. Is Eren MPD dan Ibu IN Maulina MPD yang telah meluangkan waktunya sehingga dapat memberikan ilmunya kepada kita semua yang sangat bermanfaat, terutama